Sahabat Damai Duta.net yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya. Kita akan membahas tentang mengendalikan emosi dengan 5 cara. Setiap orang pasti bisa marah, sedih, cemas, takut, bosan, walaupun tingkatannya berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Tetapi itulah gambaran dari emosi seseorang. Namun emosi yang di luar kendali akan mempengaruhi hidup kita. Tetapi terkadang ada orang yang memiliki ledakan emosi sehingga akan bertindak di luar akal pikiran. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui tentang cara mengendalikan emosi. Emosi dapat dikendalikan, maka mental menjadi lebih tenang dan situasi akan dapat terkendali. Berikut cara mengendalikan emosi dengan 5 cara. Pertama, pertimbangkan dampak yang terjadi. Dengan memikirkan dampak yang akan terjadi akibat ledakan emosi, maka biasanya akan dapat mengendalikan emosi kita. Luangkan waktu untuk memikirkan bagaimana emosi yang tidak terkendali akan mempengaruhi kehidupan yang seharusnya berjalan dengan baik. Emosi yang sering tidak terkendali dapat menyebabkan konflik, kesulitan berhubungan dengan orang lain, akan menciptakan masalah di tempat kerja, atau di sekolah, atau dimanapun. Dengan mempertimbangkan ini, diyakinkan emosi akan dapat terkendali. Yang kedua, identifikasi apa yang dirasakan. Luangkan waktu sejenak untuk identifikasi diri sendiri tentang suasana hati, maka akan dapat membantu kita mulai mendapatkan kembali kendali emosi. Caranya dengan bertanya pada diri sendiri, apa yang aku rasakan saat ini? Apakah kecewa, bingung, atau marah? Lalu bertanya kembali, apa yang terjadi hingga membuatku merasa seperti ini? Apakah ada cara yang lebih baik untuk menghadapinya? Dengan mempertimbangkan kemungkinan alternatif, berarti kita membingkai ulang pikiran kita yang dapat membantu mengubah reaksi kita. Dengan demikian, maka emosi pun akan bisa kita kendalikan. Yang ketiga, terima emosi. Menerima emosi saat mereka datang akan dapat membantu kita merasa lebih nyaman dengannya atau merasa nyaman dengannya. Meningkatkan kenyamanan di sekitar emosi yang intens memungkinkan kita untuk merasakan sepenuhnya tanpa bereaksi dengan cara yang ekstrim dan tidak membantu. Untuk berlatih menerima emosi, cobalah menganggapnya sebagai pembawa pesan. Mereka tidak baik atau tidak buruk. Mereka netral. Mungkin mereka terkadang memunculkan perasaan yang tidak menyenangkan, tetapi mereka tetap memberimu informasi penting yang dapat kamu gunakan. Selanjutnya, yang keempat, tarik napas dalam-dalam. Cara ini memang tidak membuat emosi hilang, namun cara latihan pernapasan ini dapat membantu membumi dan mundur selangkah dari kilasan emosi dan reaksi ekstrim, apapun yang kemungkinan bisa terjadi. Caranya, jika kita merasa emosi mulai mengambil kendali, cobalah untuk tarik napas dalam-dalam dengan perlahan, lalu kita tahan. Kemudian embuskan perlahan, ucapkan dalam hati kita, saya tenang, saya santai.
maka biasanya emosi akan terkendali dengan baik. Kemudian yang kelima, yang terakhir, mengekspresikan diri dengan berteriak sekeras mungkin untuk mengeluarkan emosi yang ada di dalam diri kita. Ini juga pada umumnya sangat berpengaruh untuk mengendalikan emosi. Selain menangis yang biasanya atau pada umumnya bagi para wanita. Tetapi teman-teman Dhammaduttanet yang berbahagia, khusus dalam agama Buddha ada satu cara yang terbaik, yaitu dengan meditasi, mengalunkan pujian kepada para Buddha atau Bodhisattva secara berulang-ulang. Ini gampang dan mudah untuk dilakukan, serta hasilnya pasti sangat efektif untuk mengendalikan emosi. Misalnya, Namo Quan Seing Pusa, Namo Quan Seing Pusa, Namo Quan Seing Pusa, Namo Quan Seing Pusa. Nah, ini salah satu caranya. Biasanya akan dapat menurunkan emosi yang ada di dalam diri kita. Inilah beberapa cara mengendalikan emosi agar emosi tidak menguasai diri kita, yang tidak menutup kemungkinan akan melakukan tindakan yang tidak diinginkan. Dalam kitab Dhammapada bab 1 Sair 1 dikatakan, pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu, pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Dari syair tersebut menjelaskan secara tegas kepada kita bahwa pikiran menjadi penentu arah atas perbuatan manusia. Manusia akan menjadi insan yang berbudi atau tidak diwakili oleh pikiran manusia itu sendiri, atau dipengaruhi oleh pikiran manusia itu sendiri. Demikian uraian tentang cara mengendalikan emosi dengan 5 cara. Semoga bermanfaat. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Buddhaya.